Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Di sini, kita akan mengungkap sejarah megah yang terukir dalam tanah air kita. Kali ini, kita akan menyelami kisah Kesultanan Samudra Pasai, sebuah kerajaan yang pernah berdiri kokoh di pesisir utara Pulau Sumatera. Didirikan pada abad ke-13, Samudra Pasai menjadi salah satu pelabuhan utama di jalur perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan Asia dan Eropa. Dengan kekayaan alam yang melimpah, kerajaan ini menarik perhatian para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Namun, lebih dari sekadar pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan tempat penyebaran Islam yang signifikan di wilayah Nusantara. Saksikan bagaimana Kesultanan Samudra Pasai mengukir namanya dalam sejarah, berjuang menghadapi berbagai tantangan, dan meninggalkan warisan yang tak terlupakan bagi generasi mendatang. Mari kita telusuri jejak-jejak kejayaan dan kejatuhan kerajaan ini, serta dampaknya terhadap sejarah bangsa kita. Kesultanan Pasai, yang juga dikenal dengan nama Samudera Darussalam atau Samudera Pasai, adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kesultanan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan ini didirikan oleh seorang pemimpin lokal bernama Meurah Silu, yang setelah memeluk Islam, bergelar Sultan Malik As-Saleh. Berdasarkan catatan sejarah, Kesultanan Pasai didirikan sekitar tahun 1267 Masehi, menjadikannya salah satu kerajaan Islam tertua di kawasan tersebut. Para sejarawan menelusuri sejarah Kesultanan Pasai melalui berbagai sumber, salah satunya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat ini merupakan naskah tradisional yang mencatat sejarah para raja yang pernah berkuasa di Pasai, serta adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut. Selain itu, bukti keberadaan Pasai juga ditemukan dalam berbagai peninggalan sejarah, seperti makam-makam raja yang berasal dari periode awal kedatangan Islam di Sumatera. Salah satu penemuan penting adalah makam seorang raja yang wafat pada tahun 710 Masehi. Penemuan ini menunjukkan bahwa Kesultanan Pasai sudah berdiri jauh sebelum abad ke-8 dan menegaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Nusantara sebelum tahun 710 Masehi. Penemuan koin-koin emas dan perak yang bertuliskan nama-nama keturunan raja-raja Pasai juga menjadi bukti penting yang menguatkan sejarah kesultanan ini. Koin-koin ini menunjukkan bahwa Pasai adalah pusat perdagangan yang makmur pada masanya. Selain sebagai pusat kekuasaan, Pasai juga menjadi pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan peran aktif para raja Pasai dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah pesisir Sumatera dan sekitarnya. Keberadaan Kesultanan Pasai juga tercatat dalam berbagai catatan perjalanan dari para musafir dan penjelajah asing yang singgah di kawasan ini. Salah satu catatan penting berasal dari musafir terkenal asal Maroko, Abu Abdullah Ibn Battuta. Dalam kitabnya yang berjudul Rihlah ila al-Masyriq, Pengembaraan ke Timur, Ibn Battuta menuliskan pengalamannya ketika singgah di Pasai pada tahun 1345. Ia mencatat bahwa Pasai merupakan kerajaan yang makmur, di mana masyarakatnya menganut mazhab Syafi'i, salah satu cabang dalam hukum Islam. Ibn Battuta juga menceritakan bagaimana Sultan Pasai, yang saat itu adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, menyambutnya dengan penuh keramahan. Pasai juga muncul dalam catatan-catatan sejarah dari berbagai peradaban lain. Marco Polo, seorang penjelajah dari Fenisia, mencatat keberadaan beberapa kerajaan di pesisir timur Sumatera saat ia melakukan perjalanan ke Asia. Dalam catatannya, ia menyebut nama-nama kerajaan seperti Verlek, Perlak, Basma, dan Samara, Samudera. Hal ini menunjukkan bahwa pada abad ke-13, Samudra Pasai sudah dikenal oleh dunia luar sebagai kerajaan penting di kawasan tersebut. Menurut Hikayat Raja-Raja Pasai, pendirian Kesultanan Pasai bermula dari kisah Meurah Silu, seorang penguasa lokal yang kemudian masuk Islam dan mengadopsi nama Sultan Malik As-Saleh. Ia memerintah dengan bijaksana hingga wafat pada tahun 1267 Masehi. Kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, yang memerintah dengan penuh keadilan dan membawa Pasai ke puncak kejayaannya.
Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Pasai menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat, terutama berkat letaknya yang strategis di jalur perdagangan maritim antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Salah satu bukti perkembangan ekonomi Pasai pada masa itu adalah diperkenalkannya koin emas sebagai mata uang resmi di kerajaan tersebut. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir memerintah Pasai hingga wafat pada tahun 1326. Setelah itu, tahtanya diwariskan kepada putranya, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yang memerintah hingga tahun 1345. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Pasai terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kunjungan Ibn Battuta pada tahun 1345 menegaskan bahwa Pasai adalah kerajaan yang memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan yang luas dengan dunia luar. Selain Ibn Battuta, beberapa sumber sejarah dari Tiongkok juga mencatat hubungan antara Pasai dan dinasti Ming. Namun, menariknya, dalam catatan sejarah Tiongkok, nama Pasai dan Samudera tidak dibedakan, melainkan dianggap sebagai satu entitas yang sama. Pada masa lalu, masyarakat Islam sudah mulai bermukim di pesisir pantai Sumatera. Mereka merupakan para pedagang yang menjalin hubungan dagang dengan wilayah Arab dan Persia. Meski demikian, saat itu mereka belum memiliki kekuatan politik yang cukup untuk membangun sebuah kerajaan Islam yang kuat. Baru pada tahun 1205, seorang raja Islam naik takhta di wilayah Daya, Aceh, dengan gelar Sri Paduka Sultan Johan Shah. Menurut beberapa sumber, termasuk pendapat Profesor Dr. Hamka, Sultan Johan Shah mungkin berasal dari Gujarat, mengingat namanya yang memiliki kesamaan dengan nama-nama dari wilayah tersebut. Namun, sayangnya, tidak banyak informasi yang tersedia mengenai kelanjutan dari kerajaan ini setelah masa pemerintahan Sultan Johan Shah. Kabar tentang keberadaan komunitas Islam di pantai Sumatera rupanya juga sampai ke Mekah. Menanggapi hal tersebut, Syarif Mekah mengirimkan seorang ulama bernama Syekh Ismail untuk berkunjung ke wilayah Samudra, Aceh. Samudra Pasai, pada saat itu, adalah wilayah pesisir Sumatera yang paling terkenal dibandingkan dengan wilayah lain. Syekh Ismail memulai perjalanannya dengan berlabuh sebentar di Malabar sebelum melanjutkan perjalanannya ke Aceh. Setibanya di Aceh, ia bertemu dengan seorang mantan raja bernama Fakir Muhammad, yang merupakan keturunan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Ismail dan Fakir Muhammad bersama-sama melakukan perjalanan ke beberapa wilayah pesisir Sumatera yang telah memeluk agama Islam, seperti Fansur, Barus, Lamiri, dan Haru. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Perlak. Namun, sesampainya di Perlak, mereka baru mengetahui bahwa mereka telah melewati tujuan mereka, yakni Samudra Pasai. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk kembali dan akhirnya tiba di Samudra Pasai, di mana mereka bertemu dengan Merah Silu, seorang kepala kampung di wilayah tersebut. Setelah melakukan pertemuan dengan Merah Silu, Syekh Ismail berhasil mengislamkan Merah Silu, yang kemudian diberi nama Islam Sultan Al-Malikus Syaleh. Nama ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dari Syarif Mekah, dan gelar Sultan ini diberikan atas izin dari Sultan Mamalik di Mesir. Perlu diketahui, gelar Al-Malikus Syaleh diambil dari nama pendiri kerajaan Mamalik yang pertama di Mesir, yaitu Al-Malikus Syaleh Ayub. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kultural antara Islam di Sumatera dengan dunia Islam yang lebih luas pada waktu itu. Pada masa pemerintahan Sultan Al-Malikus Syaleh, Sumatera Utara mulai menarik perhatian pengelana dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah Marco Polo, seorang pengembara asal Fenisia. Ketika Marco Polo berkunjung ke wilayah ini, ia menyaksikan bahwa Islam belum menyebar luas di Sumatera kecuali di wilayah kerajaan Perlak. Selain itu, Al-Malikus Syaleh juga menikah dengan putri dari Raja Perlak, yang sudah terlebih dahulu memeluk agama Islam. Dari pernikahan ini, Al-Malikus Syaleh dikaruniai 2 orang putra. Putra pertama dari Sultan Al-Malikus Syaleh diberi gelar Al-Malikus Zahir, sementara putra keduanya diberi gelar Al-Malikul Mansur. Gelar-gelar ini menunjukkan adanya pengaruh besar dari kerajaan Mamalik di Mesir, di mana Sultan kedua Mamalik,
Al-Malikus Zahir Baibars, memerintah pada tahun 1260-1277, sementara Sultan Mamalik ketiga, Al-Malikul Mansur Kalawun, berkuasa pada 1279-1290. Setelah Al-Malikus Saleh meninggal dunia, putra sulungnya, Al-Malikus Zahir, diangkat menjadi sultan kedua dari kerajaan Samudra Pasai. Nama kecil dari Al-Malikus Zahir adalah Raja Muhammad, dan ia melanjutkan pemerintahan ayahnya dengan semangat yang sama untuk mengembangkan Islam di wilayah tersebut. Sultan ketiga dari kerajaan Samudra Pasai juga diberi gelar Al-Malikus Zahir, dengan nama kecilnya adalah Raja Ahmad. Banyak sejarawan, termasuk Profesor Hamka, berpendapat bahwa sultan ini adalah raja yang ditemui oleh Ibnu Battuta ketika ia singgah di Pasai dalam perjalanannya dari India ke Tiongkok pada tahun 1345. Dalam catatan perjalanan Ibnu Battuta, ia mencatat bahwa Sultan Al-Malikus Zahir dan rakyat Pasai adalah penganut mazhab Syafi'i, yang dikenal sebagai salah satu mazhab dalam Islam Sunni. Sultan Pasai sangat mendalami ajaran mazhab ini, sehingga mampu berdiskusi dengan para ulama tentang berbagai masalah agama. Sultan juga dikenal sangat mendukung perkembangan Islam dengan menyebarkan dakwah Islam ke negeri-negeri tetangga. Selain mendalami agama, Sultan Samudra Pasai juga memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan. Sultan memiliki armada kapal dagang yang besar, dan hal ini memungkinkan Pasai untuk terlibat dalam perdagangan internasional. Bahkan, ketika Ibnu Battuta singgah di Tiongkok, ia menyaksikan kapal dagang dari Sultan Pasai sedang melakukan aktivitas perdagangan di sana. Hal ini menunjukkan bahwa Samudra Pasai sudah memiliki hubungan dagang yang kuat dengan dunia luar, termasuk Tiongkok dan wilayah lain di Asia. Di bawah pemerintahan Sultan, Pasai juga memiliki seorang kadhi atau hakim agama yang diangkat dari ulama keturunan bangsa Said dari Syiraz, menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan para ulama dari luar negeri. Setelah Sultan Al-Malikus Zahir wafat, takhta kerajaan diteruskan oleh putranya, Zainal Abidin. Namun, karena Zainal Abidin masih terlalu muda untuk memerintah, kekuasaan sementara dipegang oleh para pembesar kerajaan. Ini merupakan salah satu periode transisi dalam sejarah kerajaan Samudra Pasai, di mana stabilitas kerajaan harus dijaga oleh para elit pemerintahan. Kerajaan Siam mendatangi Samudra Pasai dengan pendekatan damai. Pada awalnya, mereka memasuki negeri Pasai dengan niat baik dan disambut dengan layak oleh penduduk dan pemerintahan Pasai. Sebagai simbol persahabatan, kerajaan Siam membawa sebuah peti besar sebagai hadiah untuk Sultan Pasai. Namun, ketika peti tersebut dibuka di dalam istana, 4 prajurit Siam yang tersembunyi di dalamnya tiba-tiba melompat keluar. Mereka dengan cepat menangkap Sultan Pasai yang masih muda dan membawanya sebagai tawanan ke kapal mereka, lalu berlayar menuju Siam. Sultan Pasai kemudian ditahan di istana Siam, dan hal ini memaksa para pemimpin besar Samudra Pasai datang ke Siam untuk menawarkan tebusan dalam bentuk emas agar sultan mereka dapat dibebaskan. Raja Siam setuju, dengan syarat bahwa Samudra Pasai harus terus memberikan upeti emas secara rutin kepada Siam. Setelah kesepakatan tercapai, Sultan Muda Pasai akhirnya dikembalikan ke tanah airnya dan kembali menduduki takhta kerajaan. Tidak lama setelah itu, Pasai kembali menghadapi ancaman dari luar. Pasukan Majapahit tiba-tiba menyerang Samudra Pasai, menyebabkan kerajaan tersebut kembali jatuh ke tangan Majapahit. Pada saat ini, bahkan kerajaan Siam pun tidak mampu menandingi kekuatan Majapahit untuk mempertahankan Pasai. Peristiwa ini dicatat dalam Hikayat Aceh dan Kitab Negara Kertagama, menunjukkan pentingnya Pasai sebagai bagian dari sejarah pertempuran antar kerajaan besar di Asia Tenggara pada masa itu. Pada tahun 1405, Tiongkok mulai memainkan peran penting dalam sejarah Samudra Pasai. Kaisar Teng Su dari Tiongkok mengirimkan utusannya yang terkenal, Admiral Cheng Ho, untuk mengunjungi Samudra Pasai. Dalam catatan Tiongkok, Raja Pasai pada saat itu disebut dengan nama Saenu Lia Pitingki, yang diidentifikasi sebagai Sultan Zainal Abidin. Cheng Ho membawa hadiah persahabatan dari Kaisar Tiongkok dan menganjurkan agar Samudra Pasai menerima perlindungan dari Tiongkok. Kaisar Cheng Su berjanji akan melindungi Pasai serta Malaka dan wilayah-wilayah lain dari serangan asing, asalkan mereka mengakui kekuasaan Tiongkok.
Dengan dukungan ini, Pasai tampak lebih stabil dan terlindungi dari ancaman luar. Namun, kondisi stabil tersebut tidak bertahan lama. Sultan Zainal Abidin meninggal dalam pertempuran melawan kerajaan Nakur di wilayah Aceh. Setelah kematian Sultan, Permaisuri Pasai menawarkan untuk menikahi siapa saja yang bersedia memimpin pasukan untuk membalas dendam kematian suaminya. Seorang nelayan dengan berani maju dan berhasil memimpin tentara Pasai untuk mengalahkan Nakur. Sebagai hasil dari keberhasilannya, nelayan tersebut diangkat menjadi raja menggantikan Sultan Zainal Abidin pada tahun 1412. Meski demikian, putra Sultan Zainal Abidin yang sebenarnya berhak atas tahta kerajaan tidak senang dengan kejadian ini. Ia merasa bahwa tahta kerajaan telah diambil secara tidak adil oleh nelayan tersebut. Akhirnya, putra Sultan Zainal Abidin membunuh nelayan itu dan merebut kembali tahta yang menjadi haknya. Setelah insiden ini, hubungan antara Pasai dan Tiongkok mulai merenggang. Pada tahun 1412, Raja Iskandar, yang merupakan anak dari Raja Samudra Pasai, dibawa oleh Cheng Ho ke Tiongkok untuk menghadap Maharaja. Namun, setibanya di Tiongkok, Raja Iskandar terbunuh, menyebabkan hubungan diplomatik antara Pasai dan Tiongkok semakin melemah. Kunjungan terakhir Pasai ke Tiongkok tercatat pada tahun 1434. Setelah itu hubungan kedua kerajaan tidak terdengar lagi. Seiring berjalannya waktu, Pasai mulai mengalami kemunduran. Di sisi lain, Malaka yang sebelumnya merupakan sahabat dan mitra dagang Pasai, justru mulai berkembang pesat dan mengambil alih peran utama sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan Islam di wilayah tersebut. Pelabuhan Pasai berangsur-angsur menjadi sepi, pantai-pantainya mulai dangkal, dan kapal-kapal dagang yang dahulu sering singgah kini lebih memilih berlabuh di Malaka. Pada akhirnya, pusat kegiatan Islam dan perdagangan di wilayah tersebut berpindah dari Pasai ke Malaka. Pada tahun 1521, Portugis yang telah berhasil menguasai Malaka sejak tahun 1511 mendarat di wilayah Kesultanan Pasai dan melancarkan serangan yang menghancurkan kerajaan tersebut. Banyak penduduk Samudra Pasai yang melarikan diri dari kampung halaman mereka dan merantau ke wilayah timur Pulau Jawa, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Majapahit. Salah satu tokoh yang tercatat merantau dari Pasai adalah Fatahillah, atau yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Ia merantau ke Pulau Jawa setelah Pasai diserang Portugis, dan di Jawa, ia kemudian bergabung dengan Kesultanan Demak. Di bawah Kesultanan Demak, Fatahillah menjadi panglima perang yang berhasil menaklukkan kerajaan Galuh dan Pajajaran. Akhirnya, Fatahillah berhasil mendirikan Kesultanan Banten dan Cirebon, serta memimpin pasukan gabungan Demak Cirebon yang sukses mengalahkan pasukan Portugis di Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Kemenangan ini kemudian diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Hikayat menyebutkan bahwa ketika Pasai ditaklukkan oleh Majapahit, Sang Nata memerintahkan agar para tawanan dari Pasai tinggal di Pulau Jawa, dimanapun mereka suka. Inilah sebabnya mengapa banyak makam atau tempat keramat di Pulau Jawa yang berhubungan dengan para bangsawan Pasai. Kesultanan Pasai sempat bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir, yang memerintah dari tahun 1383 hingga 1405. Dalam catatan Tiongkok, Sultan ini juga dikenal dengan nama Sayen Uli Api Tingki. Setelah kematiannya dalam peperangan melawan kerajaan Nakur, pemerintahan Kesultanan Pasai diteruskan oleh putrinya, Sultanah Nahrasia. Selama periode ini, armada Cheng Ho kembali mengunjungi Pasai dalam beberapa kesempatan, yakni pada tahun 1405, 1408, dan 1412. Berdasarkan laporan perjalanan Cheng Ho yang dicatat oleh pembantunya seperti M. A. Huan dan Fei Xin, Kesultanan Pasai digambarkan sebagai wilayah yang berbatasan dengan pegunungan di sebelah selatan dan timur, serta laut di sebelah utara. Meskipun Kesultanan Pasai sempat menikmati kejayaan, pada akhirnya kerajaan ini runtuh akibat berbagai serangan dan konflik internal. Setelah jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1521, Pasai akhirnya menjadi bagian dari Kesultanan Aceh pada tahun 1524. Demikianlah perjalanan kita menelusuri sejarah Kesultanan Samudra Pasai.
sebuah kerajaan yang pernah menjadi mercusuar peradaban dan pusat perdagangan di Nusantara. Dari kekuatan awal yang mengukir kejayaan hingga tantangan yang menghadang, Samudra Pasai telah menorehkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Meskipun kini hanya tinggal kenangan, warisan budaya dan nilai-nilai perjuangan masyarakat Samudra Pasai terus hidup dalam ingatan kita. Mereka tidak hanya membangun kerajaan, tetapi juga memperluas jangkauan Islam di tanah air kita, menjadikan Samudra Pasai sebagai salah satu pelopor dalam penyebaran agama yang damai ini. Kami berharap cerita tentang Kesultanan Samudra Pasai ini dapat menginspirasi kita semua untuk mengenal dan memahami sejarah nenek moyang kita. Jangan lupa untuk membagikan video ini, like, dan subscribe untuk terus mengikuti jejak Kerajaan Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan mengungkap lebih banyak kisah menarik dari sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara.